Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat hidup dan kehidupan oleh Allah Ta'ala. Tiada maksud lain dari Allah adalah untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan amal soleh kita, insyaallah. Karena dalam kehidupan ini yang perlu kita siapkan adalah bekal iman dan amal soleh. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yaitu bekal yang terbaik adalah takwa Allah. Maka marilah kita meningkatkan iman dan amal soleh dengan bersama kita berbanyak duduk di dalam masjid, beribadah dan pula mendengarkan sabda Rasulullah maupun firman-firman Allah. Untuk kesempatan pagi ini kita akan membacakan keutamaan sedekah atau fadilatus sedekah dan keutamaan infakkan harta di jalan Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarga, sahabat dan kepada kita selaku umatnya di dunia hatta akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Para bapak, para jamaah, sambil berzikir dalam hati kita masing-masing, marilah kita sejenak untuk mendengarkan firman Allah terkait dengan keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Ayat yang berikutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Di dalam ayat ini telah disebutkan mengenai sifat-sifat orang-orang yang sempurna, dan Allah SWT telah menjanjikan untuk mereka karunia dari sisinya, sedangkan karunianya itu lebih baik dibandingkan kenikmatan dunia. Para alim ulama menulis bahwa dalam ayat-ayat ini, yakni mulai dari ayat lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan, secara berurutan menjelaskan tentang sifat-sifat khusus para khulafaur rasyidin dalam keadaan pada masa mereka. Di samping itu juga menjelaskan keadaan khalifah dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hingga zaman Ali radhiyallahu anhu, bahkan sampai ke Hasan Husain radhiyallahu anhu. Dari keadaan ini diingatkan tentang sifat dan keadaan berlangsungnya kekhalifahan mereka. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa di akhirat bagi khulafaur rasyidin disediakan berbagai kenikmatan yang dijanjikan, dan dari umumnya lafaz diketahui bahwa janji itu juga bagi orang-orang yang berusaha mewujudkan sifat-sifat itu ke dalam diri mereka. Alangkah baiknya seandainya orang Islam memiliki semangat agama dan memiliki semangat untuk mempelajari dan menerapkan akhlakul karimah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi pada hari ini akhlak orang-orang Islam dalam keadaan merosot, bahkan sudah jatuh, sehingga orang-orang non-muslim sangat benci terhadap Islam jika melihat orang-orang Islam. Orang-orang miskin kafir tidak mengetahui bahwa akhlak Islam pada hari ini tidak ada pada diri orang Islam. Mereka menganggap bahwa akhlak Islam adalah sebagaimana yang mereka lihat. Hanya kepada Allah lah kita semuanya berharap dan mengadu. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah ayat Al-Quran, yaitu surah Asy-Syura ayat 38, dan juga penjelasan singkatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita bahwa sungguhnya Allah Ta'ala menganjurkan dan menyuruh kepada kita agar senantiasa melaksanakan ibadah. Di dalam ayat ini adalah kita menegakkan sholat, diperintahkan oleh Allah Ta'ala menegakkan sholat, kemudian bermusyawarah dalam segala urusan kita, yaitu
kita senantiasa bersama dalam yadullah alal jamaah, jadi umat Islam dalam satu tubuh, satu jamaah untuk bisa melaksanakan amanah Allah sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Kemudian di ayat akhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan senantiasa berinfak di jalan Allah Ta'ala untuk kita berikan untuk perjuangan fisabilillah, termasuk pendidikan masjid, membangun pondok pesantren, membantu anak-anak yatim, fakir miskin, dan juga untuk kegiatan-kegiatan amal sosial yang lain. Karena sungguhnya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Pilar-pilarnya telah memberikan satu kemaslahatan bagi tegaknya khalifah Allah Ta'ala, bagi rahmatan lil alamin di muka bumi. Maka mari kita wujudkan dengan berbanyak amal infak dan sedekah kita.